Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak level 4? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 3, muatan IPA. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan secara berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut ini beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen. Yang kedua, suhu bumi semakin meningkat atau global warming. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor. Dan yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Manfaat sumber daya hutan. Yang pertama adalah sebagai tempat wisata dan rekreasi. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen atau udara bersih. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Yang keempat, sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Dan yang kelima, sebagai tempat penyimpanan air bagi makhluk hidup. Hutan banyak memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan. Nah, berikut dampak penebangan hutan yang dapat merusak lingkungan. Yang pertama, mengurangi kesuburan tanah. Dan yang kedua, pemanasan global atau dapat menyebabkan global warming. Dan yang ketiga, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Yang keempat, menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Yang kelima, mengurangi keanekaragaman hayati di hutan. Nah, berikut cara menjaga kelestarian hutan, yaitu menebang hutan hanya pada pohon yang sudah tidak produktif lagi. Dan yang kedua, mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijak. Dan yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis. Yang kelima, melakukan reboisasi, contohnya dengan menanam satu pohon untuk mengganti satu pohon yang kita tebang. Pengelolaan sampah dan barang bekas. Ada reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse menggunakan kembali, reduce mengurangi, recycle mendaur ulang, dan replace mengganti.
Nah, peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Reduce yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya membawa air minum dengan botol sendiri daripada membeli air kemasan. Reuse menggunakan kembali sampah yang masih digunakan dan fungsinya sama. Contohnya menggunakan kaleng bekas cat dan dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Recycle mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan replace mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya menggunakan sapu tangan dengan daripada tisu. Nah teman-teman, salah satu peran 4R ini juga sudah dicontohkan di level 4 loh. Kita menggunakan membawa tempat makan atau tempat minum sendiri ketika pergi ke kantin. Dan ini adalah salah satu program yang ada di level 4. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video yang Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.